Udah Balawi itu cucu Nabi dari dulu begitu. Mana dalilnya? Wis ulah dalil-dalilan deui. Ini melawan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang di situ tidak ada keyakinan, tidak ada ilmu. Kita ketika membatalkan nasab Ba'lawi bahwa mereka bukanlah cucu Nabi dengan ilmu, ini dalilnya, ini kitab dasarnya, ini kitab sejarahnya, ini hasil tes DNA-nya. Ayeuna mana dalilnya? Jelma anu wani-wani. Al-Alim Al-Fadil Syarif Kiai Haji Muhammad bin Yahsi Mata'anallah biduli hayati, para kesepuhan PWI yang hadir, Raden Tubagus Mugi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Kiai Haji Abdul Razak Al-Mufti As-Suladani, Gus Syarif Noval, Gus Alizin, semua kiai-kiai yang hadir pada hari ini, hari yang sangat berbahagia. Kita bisa hadir dalam rangka rapat rutin PWI yang pada hari ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Butet Cirebon. Untuk rapat-rapat berikutnya mungkin nanti saya mengundang untuk menjadi tuan rumah salah satu rapat PWI di Banten, biar ada suasana lain. Jangan dibawa di Cirebon mentang-mentang tua. Banten gak butuh dari tuan rumah rapat PWI. Siap? Nanti di Gresik, di Wongbodo. Nanti juga rapat di Cangujib sebagai ketua PWI Jawa Barat, di Tegal, Jogja, Solo Raya. Siap. Kita walaupun hanya rapat, kita bisa laksanakan di seluruh Indonesia. Karena PWI ini adalah sebuah organisasi yang terbentuk, bukan dibentuk, terbentuk karena menjadi wadah aspirasi umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia yang sedang merasakan sebuah perasaan yang gundah gulana. Ketika dari mulai leluhurnya Islam sejak Wali Songo sampai sekarang, ternyata beberapa tahun ini umat Islam Indonesia merasakan ada sebuah klan yang menginginkan mereka menguasai otoritas keagamaan di Indonesia dengan modus dan metode pertama mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua adalah dengan merubah sejarah-sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Seakan-akan masuknya Islam di Indonesia ini adalah atas jasa-jasa mereka, padahal masuknya Islam di Indonesia adalah atas jasa daripada al-awliya utis'ah wa man qablahum. Yang ketiga adalah dengan merubah makam-makam tua dari leluhur-leluhur kita, kemudian makam-makam leluhur kita itu ditambahin dengan marga-marga yang menunjukkan bahwa mereka bukan asli daripada orang-orang Nusantara. Ada yang ditambah bin Yahya, ada yang ditambah Asigab, ada yang ditambah Al-Idrus, ada yang ditambah Al-Gadri, wa ma asbaha dzalika. Ada juga tokoh-tokoh itu bukan hanya kemudian ditambahi marga,
tetapi direbut kesejarahannya seperti KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Dia orang Jawa asli, dia Panglima Perang Yogyakarta, dia wafat syahid karena perang dengan Inggris. Dia dimakamkan di jajaran Jogja, tapi hari ini satu marganya belok ke bin Yahya. Katanya dia adalah orang Yaman yang kemudian menjadi menantu daripada Hamengkubuwono, kemudian dia menjadi panglima perang, kemudian meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan makamnya bukan di Jejeran lagi, tapi makamnya ini berpindah di Semarang. Bagaimana orang yang dimakamkan di Jejeran Jogja 1812 kemudian bisa pergi sendiri ke Semarang? Kira-kira dia naik apa pergi ke Semarang, kemudian dia menguburkan dirinya sendiri di Semarang? Kemudian metode lainnya adalah dengan merubah sejarah organisasi besar kita, organisasi kesayangan kita, Nahdlatul Ulama, yang kita tahu sejarahnya adalah bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari memohon kepada Allah untuk bagaimana mempersatukan para kiai-kiai pesantren dalam satu wadah untuk perjuangan para santri, para ulama pesantren dan umat Islam seluruhnya di Indonesia. Kemudian meminta restu kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan memohon kepada Allah, akhirnya bermimpi dan kemudian memberikan wasiat, memberikan amanah kepada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin untuk membawa tongkat dan tasbih kepada Mbah Hasyim Asy'ari sebagai tanda bahwa organisasi itu telah direstui oleh Allah melalui isyarah mimpi dari Mbah Khalil dan diperintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Tetapi hari ini sejarah itu berubah. Katanya Mbah Hasyim Asy'ari bukan hanya meminta restu kepada Mbah Khalil Bangkalan, tetapi sebelumnya meminta restu dulu kepada Habib Hasyim Pekalongan, baru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Ini perubahan-perubahan semacam ini mungkin terasa tiada berarti, tapi dampak psikologisnya terhadap umat Islam Nahdlatul Ulama ini akan begitu besar di masa depan, di mana seakan-akan klan daripada Ba'lawi ke depan mempunyai andil di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Ini ada upaya hegemoni dan dominasi kesejarahan untuk merebut otoritas keagamaan, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Metode-metode lainnya juga kita bisa lihat dari adanya haul-haul tokoh-tokoh Ba'lawi yang dinamakan, diatasnamakan, diasosiasikan dengan nama-nama kota, seperti haul Gresik dari tokoh Habib Abu Bakar As-Sigaf. Katanya wali kutub, katanya dia orang yang paling berperan. Ini secara ilmu psikologi, ini adalah upaya membentuk informasi di alam bawah sadar publik bahwa tokoh Gresik yang paling utama, sehingga haulnya saja diasosiasikan dengan haul kota Gresik, adalah Habib Abu Bakar. Padahal di situ, di Gresik itu ada orang-orang yang sangat berjasa di dalam masyarakat tentang kemasyarakatan, perjuangan, dan keislaman, di mana Maulana Malik Ibrahim Gresik adalah wali songo yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Gresik. Kemudian Sunan Giri ada di Gresik, Sunan Prapen ada di Gresik, Sunan Hujah ada di Gresik.
Kalau itu dibiarkan asosiasi nama-nama Baklawi, dihauli dia tokohnya dengan asosiasi nama kota, maka ke depan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan sedikit demi sedikit tanpa disadari menyatakan bahwa tokoh paling utama di Gresik adalah Habib Abu Bakar Assegaf. Padahal kesejarahannya pada saat hidupnya ya kayak kiai-kiai di kampung saja, bahkan tidak punya pesantren, ngajar kitab di rumahnya, ngajar kitab Ihya katanya di rumahnya, begitu-begitu aja. Tetapi kalau Sunan Giri, Sunan Prapen, dia bukan hanya sebagai seorang ulama, tapi juga dia sebagai seorang umaro, seorang penguasa. Dia membangun daerah Gresik untuk menjadi seperti itu sampai saat ini. Itu dimulai dari pembangunan kebudayaan peradaban Islam, dari mulai Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim sampai ke Sunan Prapen, sebagai ulama plus sebagai umaro. Tentunya orang-orang besar yang dirinya mempunyai otoritas keagamaan, otoritas persuasif dan otoritas koersif seperti itu sebagai penguasa, lebih tinggi derajat peran kesejarahannya daripada hanya kiai yang mengajar di rumahnya saja. Tetapi kenapa Haul Gresik tidak diasosiasikan kepada Sunan Giri? Kenapa Haul Gresik tidak diasosiasikan kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, kepada Sunan Prapen, kepada Sunan Kudus? Ini ada sesuatu. Begitu pula di Solo. Bahkan di Solo itu yang dihauli tidak dikubur di Solo, dia adanya di Hadramaut. Tetapi kenapa haulnya diasosiasikan dengan haul Solo? Seakan-akan tidak ada tokoh di Solo yang lebih tinggi dari dia. Padahal di situ ada Raja-Raja Mataram. Bahkan buyut seluruh Raja-Raja Mataram di Agung Unis itu adanya di Solo. Kemudian para wali-wali yang menyebarkan Islam di Solo, seakan-akan semuanya itu hilang ketika ada seorang biasa yang bahkan makamnya dia tidak ada di Solo, kemudian dihauli atas nama Haul Solo. Begitu pula di Tegal, orang yang hidup 1885, umurnya hanya 43 tahun, meninggal dunia dia ngajar ngaji, kemudian dihauli hari ini dengan nama Haul Tegal. Orang yang hidupnya tidak terlalu panjang, dengan kesejarahan yang apabila kita teliti, kita cari di dalam buku-buku sejarah, perjuangan, pemberontakan terhadap penjajah, tidak ada. Bagaimana dia menyusun peradaban dan kebudayaan Islam di Tegal, juga tidak ditemukan namanya. Tetapi hari ini kenapa haulnya itu diasosiasikan dengan haul kota Tegal? Apakah di Tegal itu tidak ada tokoh yang mempunyai peran kesejarahan yang penting pada masanya melebihi dia? Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita bukan hanya berhadapan dengan nasab, tetapi kita rupanya juga sedang berhadapan dengan upaya perebutan otoritas keagamaan, persuasif, dan hegemoni serta dominasi suatu kelompok terhadap peran-peran kesejarahan di masa lalu untuk manfaat yang bisa dia dapatkan untuk dirinya di hari ini dan anak keturunannya di masa depan. Kalau hari ini saja para ulama-ulama kita, para guru-guru kita ketika mendengar, ketika mendapat informasi bahwa ada sebuah kajian
yang menyatakan bahwa nasabnya ini terputus, nasabnya ini maudhu, nasabnya ini tidak sahih, mereka bukan turunan Nabi, mereka bukan keturunan Bani Hashim, tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Ini guru-guru kita tidak serta-merta ingin mengetahui dalilnya, tetapi kemudian langsung menjas bahwa ini adalah su'ul adab, ini adalah bertentangan dengan apa yang dipahami oleh guru-guru kita di masa lalu. Kemudian menyatakan orang-orang yang telah meneliti itu kemudian menginformasikan kewajibannya, dia menginformasikan pada masyarakat itu adalah sebagai orang-orang yang ingin bikin kegaduhan, bikin huru hara. Bagaimana orang yang mengetahui sesuatu, apalagi tentang hal yang sangat berhubungan dengan hak-hak Rasulullah, untuk dirinya mendapatkan penjagaan dari umatnya tentang keturunannya yang asli, dan jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunannya dimasukkan sebagai keturunannya. Ini kewajiban umat Islam, dan kebetulan saya membaca bahwa mereka bukan turun Nabi. Ini kitabnya, ini kitab abad ke-4, ini ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Ini kitab nasabnya, ini kitab sejarahnya. Kemudian disimpulkan bahwa mereka ternyata hanya ngaku-ngaku saja di abad ke-9. Tidak bisa, karena guru-guru kita katanya sudah mengakui, mengisbat bahwa mereka turunan Nabi. Mana dalilnya? Suara perlu dalil. Ayo mari kita diskusi. Untuk periode diskusi deh, ayo mah pokoknya percaya baik eta Habib, eta turunan kanjeng Nabi. Bagaimana orang-orang yang kita kenal sebagai ulama saja, kiai-kiai itu masih ada yang seperti itu. Kalau hari ini kita tidak mulai, maka anak cucu kita ke depan akan lebih parah daripada hari ini. Maka persiapan PWI yang hari ini telah sampai ke Jawa Timur paling ujung, Jawa Barat juga sudah hampir seluruh kabupaten terbentuk. Dari Papua menghubungi saya, seorang kiai di Papua ingin membentuk Laskar PWI di Papua. Mungkin nanti tugasnya adalah Kang Anjen yang ke sana. Naik kapalnya takut kalau kapal kecil, kalau ketuma. Jadi sekjen yang harus ke sana. Seluruh Indonesia hari ini ingin PWI hadir di kotanya. Seluruh PWI di Indonesia harus terbentuk, karena bangsa umat Islam ini menunggu kita. Mereka sudah lama merasakan kepahitan di dalam spiritualitas mereka. Kok ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya begitu? Akhlaknya itu tidak mencerminkan kasih sayang, akhlaknya tidak mencerminkan kelembutan, akhlaknya ingin mendominasi, akhlaknya ingin menipu. Apa benar mereka keturunan Nabi? Kemudian PWI hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia sebagai sirajan munirah di tengah gelapnya otoritas keagamaan yang semu, yang ketika mengetahui kebenaran mereka tidak mampu dan tidak berani untuk mengatakannya. Bagaimana kita mau mengikuti orang yang katanya menyatakan udah Balawi itu cucu Nabi dari dulu begitu? Mana dalilnya? Wis ulah dalil-dalilan deui. Ini melawan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang di situ tidak ada keyakinan, tidak ada ilmu.
kita ketika membatalkan nasab Ba'lawi bahwa mereka bukanlah cucu Nabi dengan ilmu, ini dalilnya, ini kitab nasabnya, ini kitab sejarahnya, ini hasil tes DNA-nya. Ayeuna mana dalilnya? Jelma anu wani-wani ngahina ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambungkeun nasabna Ba'lawi, manehna teu boga dalil, manehna teu boga hujah. Manehna karena Rasulullah Muhammad SAW sholawat tiap poe, marhaban tiap malam Jumat, tapi menjaga kehormatan nasabna Rasulullah Muhammad SAW manehna sial ulah cicing ulah gandeng Den. iya lo terjadi ke Aceh Mujib letas beh baik kalung kidung Siliwangi ngaku incu Siliwangi eta moal mundur sakencang beas moal gedak keanginan eta Siliwangi sakti mondroguno. Kita harus menjaga nilai-nilai para keluhun-keluhun kita, para wali songo, mengislamkan anak cucu Ken Arok, mengislamkan anak cucu Siliwangi, mengislamkan bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke udah masuk Islam. Kemudian ada orang berbohong tentang ajaran Islam, wajib menghormati dirinya lebih daripada menghormati orang lain, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia mabok, walaupun dia bermaksiat. Eta ente aya ajaran di Rasulullah, te aya ajaran di Al-Quran. Ajaran mana eta? Ajaran setan. Te aya ajaran Rasulullah Muhammad SAW, te aya ajaran Al-Quran anu ngomongkeun jelma wajib dihormatan senajan manehna tukang zina, senajan manehna tukang mabok. Te aya anu aya kehormatan jelma eta nyaeta anu boga takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Eta ajaran Al-Quran. Nyata eta ajaran Al-Quran. Geus eta bae anu dicekelan. Bahwa jelma eta dihormatan tadi hormatan, patokanana takwana, lain nasabna, patokanana nyaeta takwana, lain nasabna. Eta anu nggak bisa terus Sunda. kalau tadi lagi dimasukkan Kidung Siliwangi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.